Halo teman-teman, jumpa kembali di tutorial kali ini. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ludo Tutor. Pada kesempatan kali ini saya mau buat video tutorial lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang Google Formulir. Jadi di video sebelumnya saya sudah buat tutorial cara membuat soal. Jadi soal yang sederhana saja. Kemudian di menu settingan saya sudah sampaikan yang dasar-dasarnya saja yang sudah saya kasih tahu. Tapi kali ini teman-teman ada settingan-settingan yang fatal yang jika tidak diperhatikan sebelum kirim itu akan berbahaya. Ya, itu akan berbahaya. Apalagi dalam hal ini adalah soal, ya, soal ujian. Ujian itu butuh kerahasiaan. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan supaya tidak kecolongan. Jadi lanjut saja. Settingannya itu kita mulai dari sini, dari jawaban. Ini hati-hati teman-teman, sebelum dikirim harus centang lebih dahulu atau geser ke kanan sampai muncul barang ini. Ini artinya kita bersedia menerima jawaban atau responden bisa mengirim jawaban ke kita. Kemudian selanjutnya di settingan ini, di dasar-dasarnya seperti ini saja. Yang pertama jadikan ini kuis, kita centang. Kemudian pertanyaan tak dijawab, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Nah, oke. Jawaban yang benar, oke. Nilai terpoin, oke. Mereka bisa melihat poin. Kemudian, ya, yang saya bilang perlu hati-hati itu yang ini, yang di bagian jawaban. Yang pertama, kumpulkan alamat email, ya. Jadi ini sangat perlu teman-teman, ya, sangat perlu, artinya perlu diperhatikan ini. Kita mau centang ke sini, ya. Kita mau centang ini, itu artinya setiap satu jawaban harus disertakan alamat email. Nah, ini supaya kita tahu yang mengerjakan soal ini siapa dan emailnya mana, gitu. Atau kita bisa tahu, oh yang kirim jawaban A, emailnya si A, gitu. Jadi karena menurut saya, ya, untuk standar SMP ke atas itu standar dia sebagai siswa itu harus memiliki email di zaman sekarang, harus punya email, ya, minimal, gitu. Kemudian berikutnya mengirim salinan jawaban responden. Jadi ini bisa kita nonaktifkan atau kita kirim ke mereka bila mereka minta, ya. Atau selalu setelah mereka mengerjakan soal jawabannya mereka bisa ambil sendiri atau download sendiri. Kemudian izinkan pengeditan responden. Nah, ini yang saya bilang harus hati-hati, sangat fatal sekali. Kalau kita centang ini, itu artinya siswa yang telah mengirimkan jawaban, ya, mereka bisa merubah kembali sampai di rumah atau sampai kapan saja sebelum kita periksa hasilnya. Mereka bisa edit kembali. Misalnya dari jawaban yang salah mereka bisa rubah jadi benar, atau bisa mereka rubah kembali jawabannya. Nah, ini hati-hati, makanya kita kasih nonaktif kan. Kemudian yang ini perlu login. Nah, ini juga penting, ya. Batasi ke satu jawaban. Dan ini penting, artinya setiap mereka mengerjakan soal, mereka login terlebih dahulu melalui Google. Nah, login di Google itu butuh email. Nah, ini berkaitan dengan yang di atas, kumpulkan alamat email. Jadi harus memiliki email, ya, untuk standar siswa SMP ke atas itu harus memiliki email. Jadi batasi satu jawaban ini kita centang, ya, itu artinya satu email hanya bisa digunakan oleh satu orang siswa. Ya, satu email hanya digunakan oleh satu orang siswa. Makanya ini kita centang. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa mentolerir, ya, untuk satu email itu bisa digunakan oleh sekian banyak siswa, kita tidak perlu centang ini, ya, seperti itu. Kemudian presentasi yang ini tampilkan status progress, kita cetak. Acak urutan pertanyaan tidak usah, ya, soalnya harus tetap terurut. Kemudian konfirmasi pesan, yang ini kita edit untuk soal, ya, untuk soal ulang ujian. Pesan konfirmasinya kita buat seperti ini. Terima kasih, terima kasih telah menyelesaikan soal. Oke, seperti itu kita simpan. Artinya setelah mereka mengirim jawaban, mereka dapat pesan seperti ini di layar handphone atau di laptop mereka. Terima kasih telah menyelesaikan soal. Kemudian yang ini, tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, ini tidak perlu. Kemudian lihat ringkasan hasil, ya. Ini bagikan ringkasan hasil kepada responden, terserah mau cetak juga, ini tidak berpengaruh, ya.
Baik, untuk settingan yang sangat fatal seperti teman-teman. Yang pertama tadi saya ulangi, yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, ya. Ini kita centang sekali lagi, batasi ke satu jawaban, artinya satu email hanya bisa digunakan oleh satu orang siswa. Tidak bisa 2 atau 3 dan seterusnya. Seperti itu. Ya, ingat, settingan ini kita buat sebelum linknya kirim ke siswa-siswa. Oke, baik teman-teman, untuk sementara tutorialnya sampai di sini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Masih tentang Google Formulir.